berkaitan dengan penempatan cinta dan benci yang tepat akan menjadikan seseorang hamba itu hamba yang bijak dan adil. Apa itu adil? Wad'u syai'i fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Sholat, kalau mau hidup sukses mah, suksesnya jangan mikirin PC gaming, motor ZXR, mobil Lamborghini, jangan mikirin sukses itu. Sukses nomor pertama adalah apa? Tenang. Ketika mendatangi satu kajian majelis taklim, tapi urusan dunia belum selesai, dia gelisah, dia resah. Ini kapan selesainya ya? Bosan dengernya kok. Unggal dino, ngomongin, misalkan, ini mah misalkan di sini mah nggak ada soalnya insya Allah. Ya nggak? Jadi itu pelajarannya menempatkan cinta pada tempatnya. So, sekarang kamu punya fitrah, bahkan bukan dari umur-umur SMP. Sekarang anak-anak SD yang kecil kerunyil aja udah ngerti namanya pacaran, udah ngerti namanya gebetan, wah macem-macem rupa. Boncengan pakai motor listrik dari orang tuanya, wah wis, peluk-pelukan dan sebagainya. Pelajarannya cinta itu fitrah, tapi kalau nggak ditempatkan pada tempatnya maka akan jadi fitnah. Itu ngerinya cinta. Yaitu tadi, cinta itu bisa membangkitkan kamu bisa menjadi orang baik. Cinta itu bisa membangkitkan kamu jadi orang baik ataupun jadi orang jahat. Ayang jemput, dijemput nggak? Jemput. Ada lah kamu. Rama bilang, Arya jemput kita habis bensin misalkan gitu ya. Aduh lah kamu motor Rama. Ayangnya ngechat nih Arya, yang jemput. Pulang sekolah, hotel, dik, anak motor beli, minjam, cinta tuh. Efek dampak dari cinta bisa membangkitkan gairah kita begitu tinggi. Jadi kalau nih cinta nggak diarahkan pada tempatnya, hancur hancurnya kamu. Pernah ngerasain kecewa karena lawan jenis? Jujur, yang SMP SMA pernah nggak? Sedikit pun pasti pernah. Karena apa? Karena kita tidak mengolah cinta itu pada tempat yang tepat, siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau cinta tidak ditempatkan pada tempat, begitu juga karohah, benci. Kalau benci udah tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, kamu benci pada seseorang yang satu gang sama kamu bisa muter. Lebih mending muter daripada ketemu si doi atau lebih daripada ketemu si dia. Pernah begitu kan? Teman-teman kamu pernah kan kamu menyaksikan dia nggak suka, dia berantem sama seseorang yang dulunya pada deket. Tapi karena ada rasa benci yang kuat, maka dia rela muter jalan, maka dia rela menghindari daripada ngelihat si fulan, daripada ngelihat sahabatnya atau temannya yang ia kenal. Tuh benci. Padahal jarak tempuh yang ia bisa lewati ketika masuk gang tersebut lebih dekat, tapi lebih baik saya jauh daripada saya ketemu dia. Nah itu keseharian kita. Keseharian kita sering menyaksikan atau merasakan. Ini cinta dan benci ini, wah luar biasa dampaknya. Ke sekolahan, kehidupan orang tua dan sebagainya. Yang kita lah sering kali melawan orang tua karena sesuatu hal yang kita inginkan tidak tercapai. Ya kan? Mau motor, nendang pintu. Ya enggak? Mau aerok, nendang pintu. Kuota, nendang pintu. Terus. Karena apa? Karena kita memiliki kecintaan pada sesuatu yang tidak tepat. Maka dampaknya luar biasa, sangat hancur berantakan. Apalagi generasi sekarang yang semuanya serba gadget, serba mindsetnya mindset TikTok. Kita pernah dengar kata-kata kan? Saya pernah dengar sekali yang cocok kata-kata yang dengan kehidupan kita, jadiin status WA. Ya enggak? Lagi sedih, cocok kata-katanya, jadiin status Instagram. Kalau enggak, kata-katanya pendek, jedag-jedugin. Kini ku sadar. Langsung kan, kalau adanya sekop, wah wis bahaya. Itu pengaruh kecintaan kita. Ya, belum lagi anak-anak yang rela meregang nyawanya demi wis basuri. Ya, minjem HP ibunya, minjem HP bapaknya di pinggir jalan ngerekamin basuri. Kan ada yang meninggal itu, tahu nggak di beritanya gara-gara ngerekamin basuri. Karena dasar apa? Contoh ini seperti yang remeh, tapi ingat dasarnya apa? Anak itu sudah cinta. Cinta sama apa? Sesuatu yang bunyi-bunyian sama basuri tersebut. Coba cintanya ke Al-Quran, ke Al-Sunnah, hadis, Quran, kajian ilmu, taklim. Jadi haus gitu, kamu dengerin yang begini tuh haus. Enggak,
Sorry, maaf. Kalau lagi lomba nih, gini nggak? Lagi lomba, nguap nggak? Enggak ya, enggak. Tapi pengajian 5 menit. Ini alhamdulillah nyari tembok. Kenen wis meneng, wis anteng. Tapi itu pun lebih baik daripada tidak. Itu pun lebih baik daripada. Saya salut sama kamu semua. Saya bangga sama kamu semua yang menyempatkan waktu untuk datang ke sini mendengarkan yang nggak seberapa. Saya mah bukan siapa-siapa, saya mah bukan apa-apa. Saya hanya mendapat amanat menyampaikan ayat Allah berkaitan dengan apa-apa yang menurut Allah benar. Menurut Allah benar, bukan menurut saya. Sekotor apapun kamu dalam berbuat maksiat, jangan tinggalin. Tempelin di telinga. Ya, kau mau kemanapun, wah saya begadang, saya ini itu dan sebagainya. Jangan tinggalin sholat. Sholat itu apa guys? Sholat itu tiang agama, bahasa Arabnya apa? As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya hancur seluruh kehidupan kamu. Mau kamu megang uang berapa juta pun dari hasil pemberian, kayak hasil hadiah, THR dan sebagainya. Kalau nih uang tidak didasarkan dengan cinta yang kuat, apa maksudnya? Ya kamu tidak mengalokasikan dana atau harta ini tidak ditempatkan pada tempat yang tepat, ya habis-habis juga. Nih rasa dunia itu gitu, sebentar. Yang saya sering kasih contoh, ngulet, nguap, bersin. Nikmatnya karena apa? Udah inget nggak? Karena apa? Karena sebentar. Bersin nikmat itu karena sebentar. Coba 2 jam mengkonon. Pegel, ngulet. Beli kena-kena. Ya pegel ototnya bos. Ya nggak? Kentut. Nikmatnya karena apa? Sebentar, apalagi lagi bau. Wah itu nikmat tuh. Ya nggak? Coba kentut. Bread, wah nikmat parah itu kalau bunyinya gede. Tapi kalau kentut kayak knalpot 4 tak, siapa orang yang tenang di dekat kamu? Tuh nikmatnya dunia bisa dirasakan karena sebentar. Nih 17-an. Nikmatnya karena apa? Sebentar, berapa hari sih? Sebulan sok nggak ngerayain 17-an. 2 bulan sok, 2 bulan 17-an. Sepi apa rame? Makin sepi makin rame. Makin sepi. Panitia bingung lomba apa mana mungkin KB di lomba nang tuh. Jadi kalau mau ngerasain nikmatnya dunia sebentar aja bos. Kamu megang duit THR sampai juta-jutaan, megang duit sunatan dulu juta-jutaan, kerasanya berapa menit sih? Berapa hari sih? Beli mobil remote, beli bola breeder, beli HP, wah uang-uang yang sebentar itu. Nikmat gak nikmat? Wes HP-nya kotor. Waduh, udah 40% cas. Sekian 40% dicas sambil dipakai, ambil turu, ambil tidur, ya nggak? Tuh. Kapan kamu ngerawatnya? Ya sebentar itu doang, ngerawat HP baru itu sebentar. Tuh, jadi kalau mau ngerasain nikmatnya yang paling manis di dunia, ya sebentar aja, jangan pengen yang lama-lama, nggak nikmat. Bersin ya lama nggak nikmat, kentut lama yang nggak nikmat, nguletnya lama yang nggak nikmat. Ya nggak, kebayang nggak? Pendengaran kenapa bisa nikmat? Karena terbatas. Kalau nggak terbatas, Palestina bom, Palestina ngebom, kedengeran sampai sini. Karena apa? Nggak terbatas. Karena Allah batasi pendengaran kita jadi tenang, turu tenang, tidur tenang, beraktivitas tenang. Sekalinya ribut, paling radius berapa meter. Tapi kalau Allah luaskan pendengaran ini sampai mancanegara, seluruh dunia kedengeran, kono kentut bread kedengeran. Anak kentut, bread, kentut mana ini Afrika, kentut tinggal Palestina, wah banyak sekali, ganggu kita ini kan, keganggu ini pendengaran, penglihatan, sok, ya di superhero bisa tembus pandang, pengen kamu, wes, bisa tembus pandang, bisa ngeliat orang di dalam rumah ngapain, emang tenang, tuyul lagi makan, bisa ngeliat, wes ya, nggak tenang, Allah berikan kenikmatan pada mata, hidung, lidah, tangan dan semuanya itu karena dibatasi, karena sebentar, karena yang fiha abada,
yang kekal di dalamnya selama-lamanya hanya kenikmatan Kamu mau apa-apa belum diomongin udah diwujudin. Kamu belum tersampaikan apa yang kamu inginkan, Allah sudah tahu maksud kamu mau kemana. Maka itulah kehakikian kenikmatannya di surga, jangan pengen di dunia. Ya. Terus apalagi liburan. Libur sekolah ujian seneng nggak? Seneng. 2 minggu bos. Kasih 3 bulan. Coba libur 3 bulan. Seret. Uang jajan nggak dikasih. Ya nggak? Libur emang ya kamu seneng. Pertama seminggu pertama mungkin masih dikasih jajan. Seminggu keduanya coba minta jajan. Seret nih mbok. Susah ibu juga ke ibu minta duit. Sekolah enggak juga kamu. Ya nggak? Dikasih sebulan coba liburnya. Bete. Saya pertama gitu, corona kan saya angkatan corona. Libur dulu, lagi ujian. Di tengah ujian, hari kedua ujian saya, lagi pusing-pusingnya. Dirumahkan coba. Siapa yang gak seneng bos, lagi ujian. Wes, liburan. 2 minggu, wes, ditambahin. 3 minggu, wes. Sebulan. 2 bulan. 3 bulan. Sampai lulusnya saya gak pernah masuk lagi. Tinggal lulusan doang. Tuh, jadi gak nikmat liburan tuh. Karena lama. Libur nikmat ya karena sebentarnya. Makan Indomie itu enak loh. Ya suapan pertama itu bos. Malam-malam jam 12 lihat FYP-nya mukbang. Wah Indomie kan. Langsung godok Indomie loro. Telur cabe. Sama sayurnya sawi boleh. Segulung mie-nya suap. Waduh itu nikmat banget bos. Nasinya masukin. Pop. Suapan kedua ketiga sampai habisnya. Nerusin nikmat aja itu. Bukan nikmat sejati itu. Karena rasanya udah kenal. Kenalannya di mana? Di yang pertama tadi. Aduh, nikmat. Ya udah nerusin aja. Karena cocok sama kenikmatan tadi. Ya yang nikmat hakiki yang mana? Yang pertama tadi. Makanya kebayang, kalau kamu tidak mendapatkan nikmatnya surga, langsung Allah masukkan ke neraka dan tidak sama sekali Allah berikan celah untuk kamu bisa kembali ke surga atau ke dunia untuk memperbaiki. Kebayang nggak ngerinya kamu? Kebayang nggak bisa merasakan nikmat yang sejati, yang hakiki, yang beneran panjang dan beneran nikmat, bukan kentut yang sebentar. Masalahnya di surga kamu nggak bakal kentut, nggak bakal buang air, nggak bakal sesuatu yang menjijikan di surga, nggak ada. Apa yang kamu pengen Allah wujudin tanpa kamu bicara. Maka itu nikmatnya surga yang hakiki. Di dunia masih sebentar bos ya. Jadi jangan terlalu tergiur sama sesuatu yang kacing-kacing, shining, shimmering, splendid gitu ya. Yang sesuatu yang megah, mewah, yang banyak terdoktrin dari TikTok, dari sosial media, yang banyak kamu FOMO, fear of missing out, nggak pengen terlewatkan semuanya. Tren baju ini pengen beli, keranjang kuning sedikit-sedikit klik, ya nggak? Keranjang kuning cocok, klik. Keranjang kuning cocok, klik, beli, payment, payment terus. Nggak kerasa kamu ngejar dunia sampai kamu kecot pun sekalipun Allah tidak akan mendatangkan berkah kalau kamu tidak sertakan sholat atau tidak sertakan Allah di dalamnya ya. Jadi itu aja pertemuan malam ini berkaitan dengan penempatan cinta dan benci yang tepat akan menjadikan seseorang hamba itu hamba yang bijak dan adil. Apa itu adil? Wad'u syai'i fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau proporsional. Lawan kata dari adil adalah zalim. Zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.